Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 dari kelas Ilmu Gulma Agro B akan menyampaikan presentasi tentang kalibrasi herbisida. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Anissa Apriani dengan BP 3026, Sajid Arpani BP 3027, Novia Suryani Saragi BP 3030, Anissa Afiratus Sabila BP 3031, saya dengan saya sendiri Nurul Kirani BP 3034, Pandu Arif Laksana 3035 dan Hikmah Ibtisamah 3037. Berikut penjelasan kami tentang kalibrasi herbisida dengan beberapa materi tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Priani dengan nomor BP 1910213026. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian kalibrasi herbisida. Kalibrasi merupakan kunci untuk menyeragamkan setiap perlakuan herbisida. Kalibrasi adalah pengukuran berapa banyak larutan semprot yang dikeluarkan sprayer. Pada akhirnya akan diketahui berapa banyak kebutuhan pestisida yang diperlukan untuk menyemprot perluasan lahan, berapa kebutuhan air, atau berapa kecepatan jalan si aplikator. Kalibrasi dapat menentukan berapa volume semprot yang diperlukan. Jika volume semprot sudah diketahui, selanjutnya dapat dengan mudah memperhitungkan konsentrasi dan dosis penggunaan yang sesuai. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Dikembalikan. Perkenalkan, saya Novia Suryani Saragi, BP 1910213030 dari kelompok 7 Ulma. Baiklah, saya akan mempresentasikan tujuan kalibrasi herbisida. Kalibrasi itu sendiri merupakan cara mengukur banyaknya larutan semprot yang dikeluarkan oleh alat semprot atau sprayer sehingga dapat diketahui seberapa banyak larutan semprot yang disemprotkan pada setiap satuan lahan. Kalibrasi ini merupakan kunci untuk menyeragamkan setiap perlakuan pestisida, misalnya herbisida. Kalibrasi dilakukan dengan tujuan agar penyemprotan dapat dilakukan dengan jumlah yang tepat ke arah sasaran dan penggunaan herbisida menjadi efisien dan efektif. Selain itu, kalibrasi dilakukan untuk memperkecil keracunan pada tanaman akibat penumpukan herbisida, menghindari pemborosan herbisida, dan memperkecil pencemaran lingkungan. Kalibrasi sangat perlu dilakukan agar kekeliruan pada saat aplikasi herbisida tidak terjadi. Kekeliruan dalam aplikasi herbisida menyebabkan berkurang dan berlebihnya dosis herbisida yang digunakan yang sangat merugikan nantinya. Sekian hasil presentasi saya, dilanjutkan oleh... Baiklah, yang selanjutnya yaitu manfaat kalibrasi. Yang mana manfaat kalibrasi herbisida yang pertama untuk menentukan takaran pestisida secara tepat. Menurut WHO tahun 1991, penyemprotan pestisida yang tidak memenuhi aturan akan mengakibatkan banyak dampak, diantaranya dampak kesehatan bagi manusia, yaitu timbulnya keracunan pada petani yang dapat dilakukan dengan jalan memeriksa aktivitas kolinesterase darah. Yang kedua, yaitu mencegah pemborosan dalam penggunaan pestisida. Penggunaan pestisida dalam jumlah yang banyak dapat berdampak buruk pada ekosistem, seperti hama atau penyakit menjadi kebal terhadap racun pestisida, meningkatnya reproduksi hama, berkurangnya musuh alami, residu racun yang ditinggalkan dapat menyebabkan penyakit pada tubuh manusia. Yang ketiga yaitu penyeragaman perhitungan aplikasi pada pestisida. Agar tidak terjadinya pemborosan, perlu dilakukan penyeragaman dalam perhitungan aplikasi pada pestisida. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya pemborosan pestisida dan tidak merusak lingkungan. Yang keempat yaitu ada kalibrasi, di mana kalibrasi juga dapat menentukan
berapa volume semprot yang diperlukan. Jika volume semprot sudah diketahui, selanjutnya dapat dengan mudah memperhitungkan konsentrasi, yang mana bila dosis diketahui, dan dosis jika konsentrasi diketahui dalam penggunaan yang sesuai. Baiklah, selanjutnya saya, Nurul Kirani, akan menyampaikan tentang faktor yang menentukan keberhasilan kalibrasi. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi atau menentukan kalibrasi. Yang pertama yaitu ukuran lubang nozzle. Nozzle adalah alat atau perangkat yang dirancang untuk mengontrol arah atau karakteristik dari aliran fluida saat keluar dari sebuah ruang tertutup atau pipa. Lalu yang kedua itu ada tekanan dalam tangki alat semprot sprayer. Tekanan yang akan menentukan berapa fluida yang akan keluar dari sprayer. Yang ketiga yaitu adalah kecepatan berjalan atau kedepannya orang yang mengaplikasikan herbisida yang kita sebut dengan aplikator. Nah, ketiga faktor tersebut harus diatur sedemikian rupa sehingga diperoleh suatu volume larutan herbisida tertentu yang dapat dilepaskan melalui lubang nozzle pada setiap waktu yang dikehendaki selama kalibrasi berlangsung. Baiklah, perkenalkan nama saya Anissa Firatu Sabila, BP 1910213031. Saya dari kelompok 7 Gulma. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian kalibrasi herbisida. Pestisida yang digunakan petani umumnya berbentuk cairan sehingga memerlukan sprayer dalam aplikasinya. Kinerja sprayer yang sangat ditentukan kesesuaian ukuran droplet aplikasi yang dapat dikeluarkan dalam satu waktu tertentu sehingga sesuai dengan ketentuan penggunaan dosis pestisida yang akan disemprotkan. Aplikasi pestisida dan alat aplikasinya pada prinsipnya tergantung dari formulasi yang digunakan. Berikut di samping itu adalah salah satu alat semprot yang digunakan yaitu knapsack sprayer. Cara aplikasi pestisida ini ditentukan berdasarkan oleh formulasi dan cara kerja dalam membunuh hama dan sasaran. Aplikasi pestisida yang di lapangan ada aplikasi formulasi pestisida tanpa menggunakan alat. Namun ada juga yang memerlukan alat penyemprotan. Prinsip kerja knapsack sprayer adalah larutan yang dikeluarkan dari tangki akibat dari adanya tekanan udara melalui tenaga pompa yang dihasilkan oleh gerakan tangan penyemprot. Pada waktu gagang pompa digerakkan, larutan keluar dari tangki menuju tabung udara sehingga tekanan di dalam tabung meningkat. Keadaan ini menyebabkan larutan pestisida dalam tangki dipaksa keluar melalui klep dan selanjutnya diarahkan oleh nozzle bidang sasaran semprot. Tekanan udara yang dihasilkan oleh pompa diusahakan konstan, yaitu sebesar 0,7 sampai 1, kg per cm kuadrat atau 10 sampai 15 PSI. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, terima kasih moderator. Untuk pembacaan materi selanjutnya yaitu mengenai rumus kalibrasi herbisida yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Sajjar Pani. Untuk rumusnya sendiri ada VT sama dengan VS dikali LT dibagi LS, di mana keterangannya adalah VT adalah kebutuhan volume total untuk menyemprot suatu lahan, sedangkan VS adalah volume air hasil kalibrasi yang ditampung di ember. LT adalah luas lahan total, LS adalah luas lahan sampel. Untuk contohnya, ada sebuah soal, sebuah POC harus diaplikasikan dengan dosis 2 liter per hektar. Berapa mililiter per tangki yang harus kita aplikasikan? POC tersebut akan diaplikasikan pada tanaman padi umur 2 bulan. Dengan contohnya, seperti itu kita harus mengetahui kebutuhan larutan pestisida yang kita perlukan untuk diaplikasikan pada tanaman kita. Sebagai contohnya, larutan yang kita perlukan untuk menyemprot padi umur 2 bulan dalam setiap hektarnya adalah 10 tangki 14 liter. Berarti kita memerlukan larutan semprot sebanyak 140 liter untuk per hektarnya. Sedangkan konsentrasi yang diperlukan adalah 2000 ml POC dibagi 140. Dan didapatkan hasil 14,28 ml POC per liter air.
Sehingga tiap tangki kita perlu memberikan konsentrasi sebesar 14,28 dikali 14. Didapatkan hasil 2000 ml POC tersebut. Atau lebih ringkasnya juga bisa dihitung dengan cara 2000 ml POC dibagi 10 tangki semprot yang didapatkan hasil sebesar 200 ml POC per tangki semprot. Selanjutnya itu masih mengenai rumus. Untuk rumus curah atau flow rate, rumusnya adalah C sama dengan G dikali V dikali K per 10.000 dengan satuan hasilnya liter per menit. Untuk lebar gawang atau sweat width dengan rumus G sama dengan 10.000 dikali C per K dikali V dengan satuan meter. Untuk volume semprot atau spray volume, rumusnya 10.000 dikali C per G dikali K dengan satuan hasil liter per hektar. Untuk rumus kecepatan penyemprotan atau spraying speed, rumusnya adalah 10.000 dikali C per G dikali V dengan satuan hasil meter per menit. Mungkin sekian pembacaan materi mengenai rumus herbisida. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baiklah, saya Pandu Arif Laksana Bosma, BP 19 10 21 30 35. Saya akan mempresentasikan materi tentang tabulasi dan perhitungan data hasil kalibrasi. Percobaan dengan spesifikasi alat semprot. Sprayer punggung semi otomatis cup sprayer tipe Solo dengan pompa diafragma kapasitas tangki 15 liter, nozzle warna hitam. Berdasarkan nilai rata-rata, selanjutnya angka curah nozzle, lebar gawang, dan kecepatan jalan ditentukan sebagai berikut. Angka curah nozzle sama dengan jumlah volume bagi waktu. Bagi contoh lebih berikut. Catatan angka perhitungan di atas, misalnya setelah dilakukan uji penyemprotan, nilai rata-rata volume 0,240 dengan volume rata-rata 0,255 menit. Sebagai perhitungannya, lebar gawang sama dengan nilai rata-rata sama dengan 2,47 meter. Catatan angka perhitungan di atas, misalnya setelah dilakukan uji penyemprotan lebar gawang, nilai rata-rata lebar gawang 2,47 meter. Kecepatan jalan sama dengan jarak bagi waktu. Sama dengan 10 meter bagi 1,315 menit sama dengan 7,603 meter per menit. Catatan angka perhitungan di atas, misalnya setelah dilakukan uji penyemprotan, nilai rata-rata jarak semprot 10 meter dengan waktu rata-rata 1,315 menit. Setelah nilai angka curah nozzle, lebar gawang, dan kecepatan jalan diketahui, maka volume aplikasi dari alat semprot yang dilakukan ditentukan dengan penggunaan rumus P sama dengan 10.000 kali C bagi G kali K. C angka curah nozzle, G lebar gawang, dan K ada sama dengan kecepatan jalan. Dengan demikian, volume aplikasi alat semprot yang digunakan adalah selebar P sama dengan 10.000 kali 0,941 bagi 247 kali 7,603 sama dengan 940 bagi 18,779 sama dengan 501,18 liter per hektar atau setara dengan 500 liter per hektar digenapkan. Volume aplikasi 500 liter per hektar artinya untuk penyemprotan misalnya gulma dalam lahan seluas 1 hektar membutuhkan larutan semprot sebanyak 500 liter. Sebagai contoh, sebagai berikut.
Jadi pestisida yang dibutuhkan untuk penyampuran 15 liter air adalah sebanyak 90 mili. Dari contoh perhitungan sederhana di atas, terlihat bahwa kalibrasi sangat penting untuk menentukan takaran pestisida yang tepat. Diharapkan apabila teknik ini diterapkan di petani dapat mencegah pemborosan dalam menggunakan pestisida dan juga dapat menyelenggarakan perhitungan aplikasi. Sekian dan terima kasih. Baiklah, sekian penyampaian materi tentang kalibrasi herbisida dari kami kelompok 7. Jika ada kekurangan dan kesalahannya, kami mohon maaf. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.